Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Tema materi kita kali ini tentang mengembangkan karunia Allah. Mengembangkan karunia Allah. Mengembangkan bakat dan kemampuan diri merupakan salah satu hal yang penting dalam perkembangan setiap diri manusia. Kesadaran ini hendaknya menjadi bagian dari kesadaran setiap dari kita ketika menapaki perkembangan kedewasaan. Sebagai manusia yang sedang bertumbuh menuju kedewasaan, kita perlu menyadari bahwa di dalam diri kita ada bakat yang perlu dikembangkan demi meraih masa depan. Untuk mengembangkan bakat, kita perlu senantiasa disadarkan agar terus-menerus mengasah minat terhadap segala bakat dan kemampuan yang telah dimiliki. Pertama, marilah melihat panorama mengenai bakat dan potensi. Ada banyak kisah yang dapat membantu kita menyadari bahwa ada kekuatan di balik keterbatasan. Misalnya, daya kekuatan orang berkebutuhan khusus yang pernah hidup di dunia ini dan mempunyai jasa besar bagi umat manusia. Helen Keller dan Louise Braille dalam keterbatasannya dapat memberikan warisan hidup yang terbaik dan berprestasi melebihi anak yang normal. Helen Keller yang walaupun pada usia 19 bulan terserang penyakit yang menyebabkan buta dan tuli, namun akhirnya mampu menjadi penulis yang luar biasa. Louise Braille memiliki mata yang buta karena kecelakaan sewaktu kecil. Namun demikian, dalam perkembangan kehidupannya, ia mampu mengembangkan suatu jenis tulisan untuk membantu tunanetra agar lebih mudah membaca dan menulis. Sistem tulisan ini dikenal dengan Braille. Kedua, marilah membaca kitab suci mengenai pentingnya mengembangkan bakat dan potensi sebagai karunia dari Tuhan. Untuk semakin memperdalam proses ini, marilah membaca kitab suci mengenai perumpamaan talenta pada Matius 25, 14-30. Talenta bukanlah suatu satuan mata uang, melainkan satuan berat atau timbangan. Talenta merupakan ukuran yang pada intinya ingin mengatakan mengenai usaha yang harus dilakukan melalui jerih payah dan tanggung jawab. Ketiga, marilah memperdalam kitab suci mengenai pentingnya mengembangkan bakat dan potensi sebagai karunia dari Tuhan. Perumpamaan tentang talenta mengajak kita untuk memahami tanggung jawab atas segala hal yang diberikan Allah dalam hidup kita. Keempat, marilah merefleksikan tentang bakat, talenta, kelebihan, dan kekuatan diri yang sudah kita perdalam. Segala bakat, kemampuan, dan kelebihan yang telah Allah berikan patut kita kembangkan. Dalam perumpamaan talenta, kita diajak melihat dua sikap pilihan, yaitu mengembangkan dengan penuh tanggung jawab atau bermalasan dan menguburnya. Talenta ibarat tubuh yang jika tidak dilatih dan tidak dikembangkan akan mati dan sia-sia. Allah menuntut tanggung jawab kita mengembangkan karunia yang telah Ia berikan. Talenta yang dikembangkan akan berlipat ganda dan semakin berkembang, sedangkan talenta yang dikuburkan akan mati dan menghancurkan. Di akhir materi ini, ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan untuk mengembangkan bakat-bakat kita. Pertama, kita harus menemukan bakat kita. Kita hendaknya mengevaluasi diri kita untuk menemukan kekuatan serta kemampuan kita. Kedua, kita harus bersedia meluangkan waktu dan upaya untuk mengembangkan bakat yang tengah kita cari. Ketiga, kita harus beriman bahwa Tuhan akan menolong kita dan kita harus memiliki iman kepada diri kita sendiri.
keempat, kita harus mempelajari keterampilan-keterampilan yang diperlukan bagi kita untuk mengembangkan bakat-bakat kita. Kelima, kita harus berlatih menggunakan bakat kita. Penguasaan sebuah bakat haruslah diupayakan. Keenam, kita harus membagikan bakat kita kepada orang lain. Adalah dengan menggunakan bakat kita, maka bakat kita tumbuh. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.